Beberapa waktu yang lalu saya itu ngobrol sama teman. Terus dia bilang, "Bang, maksiat itu bikin seret rezeki ya?" Terus saya jawab, "Iya." Terus dia jawab lagi, "Nah iya, pas aku ninggalin maksiat-maksiat, itu ada-ada aja datang rezeki bertubi-tubi." Terus teman saya yang satu lagi bilang, "Tapi kenapa orang yang bergelimang maksiat, mereka itu rezekinya lancar, kaya, mau beli ini bisa, mau beli itu bisa." Kita semua tahu ya, kalau misalnya ada orang yang doyan maksiat, tapi hidupnya enak, dia itu lagi kena istidroj. Dan jarang banget orang yang selamat dari istidroj. Maksudnya dia itu sadar kalau dia lagi kena istidroj. Nah, sampai di sini jadi rancu kan definisi rezeki. Apakah rezeki itu berupa uang, kenikmatan hidup, yang begitu-begitu? Jadi rezeki itu apa? Kita ambil contoh anak. Anak itu bisa disebut rezeki, tapi juga bukan. Anak yang cantik, ganteng, pinter, itu bukan rezeki, itu dunia. Tapi anak yang menjadi rezeki adalah anak yang bisa membawa kebaikan di akhirat, yaitu anak yang soleh dan soleha. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang mandul itu bukannya orang yang tidak punya anak, tapi orang yang banyak anak, tetapi anak-anak mereka itu tidak membawa kebaikan di akhirat. Jadi kalau misalnya punya anak, tapi nggak membawa kebaikan di akhirat, itu sama saja nggak punya anak. Berdasarkan hadis tadi. Begitu juga dengan duit, emas, rumah, tanah, mobil. Kalau manfaatnya bisa dirasakan di akhirat juga, itu baru namanya rezeki. Bahkan sakit, musibah, rasa gelisah, itu bisa jadi rezeki. Kalau misalnya rasa-rasa tadi, kita upayakan untuk mendapatkan manfaat di akhirat nanti. Jadi kalau misalnya kita meninggalkan maksiat, lalu hidup kita berubah jadi mudah. Nah, kemudahan hidup itu mau dibawa kemana tuh? Kalau kemudahan itu cuma kita rasakan di dunia, itu belum bisa disebut rezeki. Tapi kalau misalnya kemudahan itu kita manfaatkan untuk mendapatkan kemudahan juga di akhirat, itu baru bisa disebut rezeki. Karena nggak semua orang yang berhijrah meninggalkan maksiatnya, itu hidupnya berubah jadi mudah, jadi serba enak, mau ini ada, mau itu ada. Enggak. Rezekinya emang dilancarkan oleh Allah, tapi belum tentu bentuknya kemudahan dan kesenangan dunia. Jadi untuk siapapun yang ketika sebelum berhijrah hidupnya biasa-biasa aja, tetapi ketika berhijrah hidupnya jadi nggak mudah, maka pahamilah, rezeki itu nggak selalu bentuknya adalah kemudahan. Tapi yang pasti, ketika seseorang berhijrah, dia lebih banyak diberi peluang untuk hidupnya lebih mudah lagi di akhirat nanti. Oh iya, kira-kira siapa yang paling berat ujiannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya soal ini. Lalu beliau menjawab, yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang yang di bawah itu sesuai dengan tingkat kesalihannya. Jadi gitu, ketika kita meninggalkan maksiat yang artinya OTW menjadi soleh dan soleha, justru ujiannya semakin berat. Nah, ujian ini bisa berbentuk kesenangan dunia, serba mudah. Banyak orang yang bisa sabar dalam kesulitan, karena kesulitan itu memang seolah berpasangan dengan kesabaran. Tapi sedikit banget orang yang bisa sabar dalam kelapangan. Orang beli barang mewah tetapi dia nggak butuh dengan barang itu tandanya dia nggak sabar. Bukankah bermegah-megahan bisa melalaikan kita? Islam tidak melarang kita untuk kaya. Islam hanya melarang kita untuk bermegah-megahan. Pernah nggak lihat ulama atau orang biasa? Dia itu sebenarnya hartanya banyak, tapi hidupnya sederhana banget. Kalau membeli barang, mereka itu membeli barang yang mereka butuh, bukan yang mereka mau. Kalaupun barang yang dibeli itu adalah barang yang mewah, itu sudah sesuai kebutuhannya. Balik lagi ke soal rezeki. Kita akan tahu rezeki kita itu banyak atau enggak, itu di akhirat nanti. Karena untuk di dunia, 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, Allah itu sudah menakar rezeki kita. Ada yang lapang, ada yang sempit, dan keduanya itu adalah ujian. Kita diuji dengan itu. Nanti kita lihat tuh hasilnya di akhirat, banyak atau dikit dari ujian tadi.